Seorang gadis dengan akhlak yang baik serta kecantikan yang luar biasa, pada tahun terakhirnya di universitas dia bertemu dengan seorang pelajar, yang mana pelajar tersebut merupakan pemuda yang kaya dan merupakan anak satu-satunya dari orang tuanya. Mereka saling tertarik satu sama lainnya dan setuju untuk menikah di akhir tahun ajaran. Setelah hasil kelulusan diumumkan, dan gadis itu pun dinyatakan lulus, dengan segera pemuda itu menikahi gadis tersebut dan mereka pun hidup bersama dengan bahagia dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah setahun pernikahan tersebut, pasangan suami istri ini pun pergi ke dokter dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui alasan kenapa istrinya belum juga hamil. Dan setelah setahun penuh, dokter pun memberitahu bahwa istrinya sulit untuk hamil. Akan tetapi, sang istri pun tidak pernah berputus asa, serta menghadap kepada Allah dengan cara berdoa dan ridho atas ketentuannya. Pada suatu hari, suaminya pulang dan memberitahunya bahwa ia ingin mengecat apartemennya. Dia harus memindahkan isinya dan memberitahu istrinya bahwa dia menyewa sebuah apartemen untuknya di sebelah keluarganya agar istrinya bisa tinggal di sana sampai akhir renovasi di apartemen yang ia miliki. Sang istri pun menentang ide untuk memperbaharui apartemen tersebut karena masih bagus. Namun, dengan desakan suami, sang istri pun setuju untuk pindah ke apartemen baru. Dan setelah berhari-hari, istrinya mengetahui bahwa suaminya menikah di apartemen yang dia tinggali. Ia pun sangat bersedih dan hampir pingsan karena syok berat. Ketika dia bertemu suaminya, ia pun menyalahkannya karena tidak mengatakan niatnya untuk menikah lagi. Kemudian, ia pun memberitahunya bahwa ia takut dengan perasaannya dan bahwa dia ingin memiliki anak, terutama karena dia anak tunggal dari orang tuanya, dan dia meyakinkannya bahwa dia akan tetap terjaga. Setelah berbulan-bulan, istrinya pun mengetahui bahwa istri kedua suaminya sedang hamil, dan dia pun terkejut oleh suaminya yang datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menceraikannya karena dia akan menjadi seorang ayah dan akan menambah biaya yang tidak cukup untuk membiayai 2 apartemen. Meskipun istrinya tahu bahwa penghasilannya cukup untuk membuka 4 apartemen sekaligus, istrinya pun meminta dengan lembut untuk tidak menceraikannya karena dia sangat mencintainya. Adapun biaya yang lainnya, sang istri memberitahunya bahwa ia akan bekerja di tempat yang dekat dengan tempat pemerintahan ayahnya bekerja, dan sampai datang tugasnya, ia akan membiayai keluarganya. Tetapi suaminya tidak peduli dengan kata-katanya, dan dia menceraikannya sebanyak 3 kali. Sang istri pun menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu bangun malam untuk sholat malam dan berdoa kepada Allah agar diberikan ketabahan dan ditambah kesabarannya. Sebulan setelah perceraiannya, ia pun mendapatkan pekerjaannya. Ia pun mulai bekerja dan keluar dari krisis psikologis. Ketika bekerja, ia pun bertemu dengan temannya yang belum menikah dan ia merasa tenang bersamanya karena adabnya, komitmennya, dan kemuliaan agamanya. Dan ketika temannya itu meminta untuk menikahinya, ia pun memberitahunya bahwa dia seorang janda dan tidak bisa mempunyai keturunan. Kemudian temannya itu pun tersenyum dan menenangkan hatinya bahwa dia menginginkannya apa adanya dan meyakinkannya bahwa ia pun pernah bermimpi untuk hidup bersamanya karena sifatnya yang baik dan akhlaknya yang mulia. Pernikahan pun terjadi secara cepat. Kedua pasangan tersebut pun tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu bangun malam bersama, serta menghafal Quran setiap hari. Dan setelah berjalan 3 bulan, istrinya pun merasa sangat sakit. Suaminya pun langsung membawanya ke dokter, dan setelah diperiksa, hasil analisa dokter pun memberitahu mereka bahwa istrinya sedang hamil 2 bulan. Istrinya pun tidak percaya dan meminta dokter untuk memastikannya kembali. Dokter pun tersenyum kagum dan meyakinkan kabar bahagianya. Sang istri pun pingsan karena bahagia. Dan ketika terbangun, ia pun langsung bersujud syukur dan membaca Alhamdulillah atas nikmat dan keutamaannya. Karena telah menggantikan kesabarannya dengan seorang suami yang sangat baik, bahkan lebih dari orang tuanya. Serta dengan kelahiran yang belum terbayangkan sebelumnya, ditambah dengan pekerjaan sebagai sebab terbukanya kebaikan untuknya. Dan setiap seseorang datang padanya, selalu memberkahinya. Ia pun tersenyum sipu dan mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dijelaskan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Adapun suaminya yang pertama yang telah menzoliminya dahulu, kini hubungannya retak bersama istrinya. Dan hidupnya pun berubah penuh dengan konflik serta masalah selalu menghampirinya. Karena ia ingin istrinya berbakti dan baik hati dan selalu rindu seperti istrinya yang pertama. Dan ketika tidak dilaksanakan apa yang diinginkannya, ia pun membencinya dan membenci seisi dunia serta anaknya yang ia harapkan. Suaminya yang pertama pun sangat menyesal karena menzolimi istri pertamanya. Ia pun berharap bisa kembali kepada istri pertamanya.
Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa mantan istrinya sudah menikah dan mempunyai anak serta sudah bahagia, maka ia pun sangat menyesalinya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم